Oke, jadi di podcast Oxbridge kali ini gitu ya teman-teman semua lagi nonton mau sore, pagi, malam. Nah kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Oxbridge Teknologi. Yes, nah ini ada Bang Iman, ada Bang Rifki, ada Bang Niko dan juga ada Sir Andrew di sini. Nah, intinya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar apa itu pendidikan dan pastinya ada kaitan dengan bahasa Inggris karena Oxbridge Institute itu adalah sebuah lembaga, betul ya, Sir Andrew ya? Sebuah lembaga yang memang khususnya ini ke bahasa Inggris. Nah, jadi untuk mengawalinya bertanya dulu sama teman-teman sendiri, selama sekolah udah berapa tahun? SD, SMP, dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan pasti ada belajar bahasa Inggris gitu kan. Itu gimana sih teman-teman? Apakah bahasa Inggrisnya udah lancar atau seperti apa? Ke siapa nih? Bang Iman dulu. Ke aku. Kalau aku karena kebetulan memang dari muka juga kelihatan ya keturunan Australia gimana. Iya. Lahir di Australia, SD di Inggris kan. Tapi memang besarnya itu di Afrika Selatan kan. Jadi waktu kecil itu memang SD, SMP, SMA itu kan memang ada pelajaran bahasa Inggris kan. Tapi memang tidak. Jadi gimana ya, pendidikan bahasa Inggrisnya itu kan kalau di sekolah itu kan sekedar hanya mengisi mata pelajaran doang gitu kan. Jadi tidak bisa dipakai secara praktikal ketika ketemu sama orang Liberia di Panjaitan. Pas langsung diaplikasikannya nggak bisa. Iya. Gitu ya, suruh aja tuh anak SMP jumpain orang Aljazair sono pakai bahasa Inggris ketika pas di pajak ikan, kalau nggak mikirin vote 2-nya apa, vote 3-nya apa tuh bocah. Oke. Kalau ya pendidikan bahasa Inggris yang itu alami sih itu nggak tahu kalau di generasi udah yang sekarang gimana. Kalau dari saya dulu dari SD sampai kuliah ya desa-desa bahasa Inggrisnya kurang malah. Kalau gue bilang Oxford Institute bisa ngajarin kalian dalam 1 jam bisa bahasa Inggris, percaya nggak? Oxbridge Institute bisa ngajarin 1 jam Main bahasa Inggris Sesuai pengalaman 12 tahun. Iya, 12 tahun aja udah 12 tahun juga. Oxford Institute bisa 1 jam. Caranya gimana? Box itu. Sebuah informasi sangat luar biasa. Terus kalau Nino dari Bang Niko sendiri gimana? Iya, lebih ke bahasa sederhana dari Bang Iman sih. Di 12 tahun ya, masih kurang sih kayaknya. Ibaratnya udah 12 tahun sekolah tapi Ya, pernah sih beberapa kali les tapi ya kurang worth it. Les berapa lama? Kurang lebih intensif itu sih karena nggak ada. Bayar berapa per tahun? Per bulan? Kemarin itu masuk sekitar 500 ribuan. 500 ribu kita kalikan berarti kalau 6 bulan 3 juta. Ya, Sekarang dapat apa? ya dapat nilai di atas rapor aja. Ya udah gedor pintu gurunya minta uang balik aja lah. Itu dia 6 bulan tapi nggak dapat sesuatu yang banyak ilmu tuh nggak dapat gitu ya. Nah kita kan tergabung di Oxbridge Institute ya. Nah Oxbridge Institute ini tuh apa coba? Mungkin ini Sir Andrew bisa jelasin. Oke, saya Sir Andrew sebagai student advisor di Oxbridge Institute dan Teknologi, saya sebagai Andrew Dev. Sebenarnya memang ada satu yang saya sangat-sangat menyesalkan di mana pada saat saya ada di kebutuhan untuk berbahasa Inggris, di mana pada saat saya mau tamat SMA di 2010 itu saya punya pengalaman yang sangat buruk di mana saya ditipu oleh 4 institusi bahasa Inggris di Kota Medan, terutama di
Jadi kota Medan ini saya ditikung Pak institusi, kemudian saya berangkat ke Australia untuk mengambil academic English program. Jadi saya ambil academic English program. Percaya nggak yang ngajarin saya academic English program itu di Australia itu siapa? Coba kalian tebak. Coba tebak. Penjaga Orang mana? Orang mana? Asal mana? Asal dari negara mana? Coba tebak. Republik Dominika. Dominika. Nah, siapa? India, India. Malaysia. Malaysia. Ungu, Amerika. Saya satu orang Jepang. Miss Tomoko Hanazawa. Saya masih ingat beliau. Dia yang mengajari kami tidak boleh mengunyah permen karet di dalam kelas. Karena kenapa? Pronunciation hancur-hancuran kalau mengunyah permen karet di dalam kelas. Nah, dari beliau lah kita mengetahui mengenai bahasa Inggris sebenarnya seperti apa. Kita di sekolah 12 tahun itu kan diajarin subjek plus ini plus itu untuk grammar. Itu tidak butuh diingat. Itulah yang kita aplikasikan ke institut sebenarnya. Itu contohnya kayak di Oxford Institute itu kita mempelajari suatu hal yang benar-benar mutlak. Bahasa Inggris itu sepertinya apa sih? Nah, banyak mungkin kan teman-teman di sini bilang kayak les bahasa Inggris itu bisa di-approve kalau ada orang bulenya atau tidak ada orang bulenya. Kalau ada bulenya kan ya, betul tidak? Betul. Sebenarnya tidak. Setuju nggak? Kenapa tuh, Sob? Saya nanya dulu deh. Hari ini Ricky atau Iman atau Niko dan atau Taufik, hari ini ada pekerjaan yang mengatakan kamu mau kerja di Indonesia atau mau kerja di luar negeri. Taufik pilih mana? Di dalam negeri. Dalam negeri. Kalau di luar negeri bayarnya double, Iya, kalau hal lebih besar ya di sana. kalian yang lain? Iman? Aku di luar negeri. Untuk saat ini kayak di dalam negeri karena bahasa Inggrisnya Karena terutama kan gini, di sekarang nih ya, karena muncul masuknya ke teknologi gitu kan, sebagai aku sebagai product designer, UI designer, apalagi di 2022 ini kan industri 4.0 kan lagi marak namanya kerja remote ya, ya kan, kerja dari rumah kantornya di Australia, kerja dari rumah kantornya di mana, Amerika, Selandia Baru segala macam gitu. Jadi ya tingkat kebutuhan si bahasa Inggris itu memang seperti itu. Maka itu dari segi itulah yang kita harus nilai, seperti yang kita balik ke pertanyaan kita itu di mana kalian mengatakan di tempat kursus bahasa Inggris itu validnya kalau misalnya ada bule. Kalian bayangkan, kita mau ke luar negeri, itu untuk tujuannya apa? Gaji gede. Bule itu gajinya gede dari luar kan? Kenapa mau ke Indonesia? Berarti dia bule apa? Ya, budaya kota. Bule poten. Betul. Bisa aja seperti itu. Itulah permasalahan dari kita pendidikan bahasa Inggris. Guru-guru itu mengatakan bahwasanya atau student itu mengatakan harus ada bulenya, native speaker harus ada. Bayangkan kalau misalnya hari ini kita balikkan dia punya tema. Orang kita mengajari bule itu berbahasa Indonesia. Hari ini tentunya saya bilang sama kalian, ada orang bule tiba-tiba di hadapan kalian. Ajarkan saya mengenai subjek predikat objek keterangan. Bisa nggak? Ngajarin dia bahasa Indonesia. Bisa tidak? Bule itu masih mengetahui yang sederhana punya bahasa Indonesia. Kalian harus mengajarkan dia. Tapi kita harus pandai bahasa Inggris dulu kan? Itulah permasalahannya. Bule itu, dia itu adalah mother language-nya. Mereka berbicara bahasa Inggris, tidak menghafal lagi. Kita seperti kita. Kita itu orang-orang Indonesia, kita bicara itu udah spontan. Wuih! Ya. Kenapa? Kita tidak memikirkan SPOK lagi. Kita tidak memikirkan ini ada subjeknya, ada predikatnya. Bule itu udah seperti itu. Jadi kita mau belajar sama dia pun tidak akan mengetahui gimana cara bahasa Inggris itu sebenarnya, karena mother language mereka. Sebenarnya level kita sama aja. Sama aja sama mereka. Malahan guru-guru yang di Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris itu yang bisa mengajari kita. Kenapa? Dia mengetahui dia punya subjek predikat objek keterangan. Sama kayak kita. Guru bahasa Indonesia mempelajari SPOK baru bisa diajarkan ke bule itu.
Kita berjurusan bahasa Indonesia nggak bisa. Itulah kekurangan dari sistemnya pemikiran dari orang tua murid. Bahwasanya harus ada native speaker di dalam kursus itu. Gimana pendapat kalian? Setuju tidak? Selama ini nggak pernah kepikiran kayak gitu kan, kalau kayak gitu. Malah kita pikir dengan adanya bule malah lebih bisa kita bahasa Inggris cepat. Iya. Kamu gimana mempelajari satu grammar dengan bule itu? Jadi di mana dia nggak menggunakan itu? Contoh, kayak kita balikkan ke keadaan kita ajarkan di bahasa Indonesia. Saya mau makan. Mau apa? I want to eat. Bilang ya, saya mau makan. Saya lagi makan. I am eating. Saya sedang makan. Sama. Sedang dan lagi sebenarnya di posisi kita. Padahal yang sebenarnya menurut KBBI sedang dan lagi itu berbeda. Lagi itu adalah suatu hal yang berulang-ulang dan sedang itu adalah sedang terjadi. Nah, disitulah kita punya kekurangan dalam bahasa Inggris itu. Jago nih, kenapa nggak jadi guru bahasa Inggris ya? Jago. Bang, buka kursus bahasa Inggris bang. Jago nih. Bagus. Terus abang pernah kursus bahasa Inggris juga nggak? Kayak Bang Niko juga. Aku. Sudah aku suruh. Aku sudah suruh mereka. Saya sudah memotongkan harga sih loh di kursus itu. Hah? Gak ada Potongan harga 50%. Tapi langsung potong atas. Suruh English dia kok tidak mau. Enggak. Kalau dulu tuh aku sempet. Ya namanya dulu les kan, zaman sekolah tuh les kan. Ya sempet les. Tapi ya itu karena memang menurutku pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini kutemui itu apalagi di zaman sekolah dulu kan, di zaman yang ya masih bawah masih goper atau dua lah gitu. Itu tuh hanya gimana ya? Hanya pembelajaran untuk mengajar nilai. Ini objektifnya kan berbeda nih. Belajar untuk mengejar nilai sama belajar untuk menguasai ini kan beda nih. Objektifnya dua hal yang berbeda. Sementara ya menguasai selama ini ya selama 12 tahun sekolah sama kuliah segala macam ya ini hanya untuk mengejar nilai. Jadi makanya banyak practically-nya tuh banyak kurang gitu. Banyak nggak kekejar lah gitu. Menurut Anda gimana? Cahaya? Coba, kalau menurut aku nggak pernah les bahasa Inggris. Ya, makanya mungkin Jadi kok ngapain Ini wajar loh. Wajar lah ya. Kau nggak pernah? awal. Kau nggak pernah berdebat? Kau ngapain dulu? Ya mungkin belum pernah les. Iya. Sekolah aja. Dipindahin lah kalau kau jadi nanti. Nah iya ini Nggak pernah les. loh. Tapi kan nggak apa-apa kan? Aku juga nggak pernah les sih. Kalau bahasa Inggris juga sama. Kalau aku lebih sistemnya yang kayak otodidak, dari nonton film. Film apa Pika? Nonton film nanti kadang-kadang. Enggak. Film. Iya bukan film apa kategorinya? Kan action, drama, komedi gitu lah, nonton film dari situ sih. Terus juga dengerin musik, itu supaya diartikan artinya apa gitu. Karena itu kan yang orang itu ngomong kan, itu kan yang otomatis kan tadi yang saya bilang kan, itu yang mereka omong itulah sebenarnya yang kita ternyata kayak gitu. Kalau kita belajar yang kita di buku-buku kan entah nggak kayak gitu nih cara Nah, itu dia yang saya mau bilang. Murid yang tidak punya tujuan itu sangat sulit untuk diajarin. Terutama di Oxford Institute. Di Oxford Institute itu kalau murid tidak punya target atau tujuan itu tidak terima. Contoh, kesalahan dari sekolah, saya bilang any school. Contohnya, kita harus selalu difokuskan belajar dalam kuliah di mana? Belajar bahasa Inggris diajarin TOEFL. Itu tidak. Ya, TOEFL kan? Rata-rata semua TOEFL. Tapi kamu tamat S1, mau ambil S2, mau ambil LPDP beasiswa, itu bukan TOEFL, IELTS. Nah itu sudah dua hal yang berbeda. Nah di sisi situlah yang kita melihat bahwasanya
Banyak murid-murid ini mengira bahwasanya belajar bahasa Inggris ini itu sama seperti belajar bahasa Inggris general Inggris selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Which is dimana tidak saya terima. Kenapa? Pertanyaannya adalah mengenai kejujuran dari seorang guru dan dari satu institusi. Hari ini Taufik datang ke depan saya bilang, saya mau les bahasa Inggris. Iya, kamu les bahasa Inggris? Kamu mau les apa? Tujuan kamu apa? Kamu mau les bahasa Inggris untuk apa? Kegunaan itu apa? Saya berani menjamin kamu dalam waktu berapa bulan kamu bisa. Oxford itu bisa itu. Yang penting ada satu, komitmen. Oxford itu tentang keluar murid itu banyak. Di umur dia drop out murid itu banyak. Kembalikan duit, pulang. Dia tuh kejam dengan komitmen. Jadi saya tanya ke kalian, contoh kalau misalkan kalian belajar bahasa Inggris nih, tujuan kalian mau belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Saya silakan. Karena profesi saya sebagai developer, karena kan banyak di lingkup kerjanya harus berbahasa Inggris, jadi saya harus memperkuat bahasa Inggris saya. Bagian apa? Itu harus di Salah satunya yang pertama reading, belajar dokumentasi. Yang kedua mungkin kalau misalnya keluar negeri kerja remote gitu, harus interaksi dengan orang luar. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita butuhkan. Di mana kita menspesifikasi apa yang dia mau. Contoh kayak ini. Coba deh teman-teman mikirkan. Kalau Sir bilang hari ini kelas conversation, dan teman-teman apa? Conversation class. Itu kelas apa? Ya, Bercakap kan? Iya, Bercakap. Cek. Oxford itu nggak bercakap. Maka itu. Writing, menulis. Lah, kenapa nggak dibikin writing class? Itulah permasalahannya. Gini, saya jelasin. Pada saat kalian menulis di dalam hati kalian sedang ngomong atau tidak. Coba kalian bayangkan kalian pegang pulpen, depan kertas, kalian tulis saya sedang makan. Di dalam hati kalian sedang ngomong. Jadi conversation itu tidak bisa kita nilai grammar. Conversation itu cuma nilai satu, pronunciation. Apalagi answering questions, understanding questions, cuma itu. Sisanya apa yang kamu butuh pelajarin? Grammar pas nggak? Untuk tes, kita ngomongin di ruang lingkup yang namanya English test, IELTS, for example. Ada speaking test. Ditanya mengenai hobi kamu, ditanya mengenai action movie, kenapa kamu suka action movie tersebut, itu harus kamu jabarkan. Sebenarnya itu adalah writing. Dari writing kita bisa menilai satu orang punya conversation ini benar atau tidak. Karena conversation class itu hanya menilai pronunciation itu benar atau tidak, hanya memperbaiki itu. Dia memilih itu seperti itu. Writing yang kita biasakan. Di situ lah. Malah pernah kita kontrak dengan satu universitas di Medan. Mereka udah pernah nih punya lembaga yang menaungi mereka. Udah dinaungi lembaga tersebut selama 4 atau 5 tahun, ternyata tidak ada hasil muridnya. Kemudian dicari ke kita, ini yang lucu, dicari ke kita, ternyata murid ini dinaungi satu lembaga itu dan diajarkan TOEFL. Jadi pada saat kita dipanggil masuk ke universitas tersebut, kita print lalu soal TOEFL. Kita berikan ujian ke murid-murid mahasiswa-mahasiswi. Testing. Kamu tahu nggak berapa persen yang lulus? 2,5% kayak Jakarta. 10%. Nah, 9%. Jadi kalian lulus Dari 670 orang. No. Kenapa? Nah, inilah yang kita ngomongkan mengenai kebutuhan dan kemampuan si murid tersebut. Si murid belum bisa TOEFL. Di masa TOEFL, si murid hanya duduk diam dan pulang. Ini nggak akan dapat apa-apa. Jadi saya pada saat itu kita tidak setuju kalau bahwasanya kalau mau untuk dinaungi untuk TOEFL class, saya tidak setuju. Kita menaungi adalah conversation class, tetapi dijuruskan ke mereka punya jurusan. Mau jurusan accounting kita masuk ke accounting, mau jurusan IT kita masuk ke
IT punya. Contoh IT nih, anak IT kan bahasa Indonesianya catfish apa? Ikan lele kan? Dalam dunia IT, catfish itu apa? Kucing berkumis. So, itu beda lagi ya. Ini nyikutkan orang boleh gak sih ini? Nyikutkan orang diedit gak ini nanti nih? Tidak bisa, kita diikat. Jadi dulu belum tahu. Oh, kiri kanan bisa aja. Kucing berkumis ini. Baru saya baru. Nah, di hal-hal seperti inilah yang saya mau bilang. Ingatkan bahwasannya bahasa Inggris itu memang mudah. Jadi kemarin itu pada saat mereka itu 0% yang lulus, dia punya rektor atau dari direkturnya tidak setuju. Kenapa bisa 0 semua? Mikir saya mau mempermainkan nilai. Ya saya bilang mau itu testing lembaga aja, testing aja saya bilang. Testing aja. Kemudian direkturnya bilang sama saya bahwa gimana kalau anak saya ini bisa memilih antara lembaga yang itu dan lembaga kita. Saya langsung bilang bahwa sini 30 orang. Saya ajarkan 1 jam. Setelah saya ajarkan 1 jam, udah bapak sendiri dari mereka, jangan bapak tanya saya. Ujung-ujungnya kontrak. Baru perpanjang 5 tahun. Every 5 years mereka kontrak kita. Anak-anak murid semua dari tempat kita. Kurikulumnya selalu kita perbaharui. Itulah yang saya sangat menyesalkan adalah banyak kursus bahasa Inggris ini yang tidak memikirkan kemampuan dan apa tujuan murid tersebut. Kemampuan sampai mana semua tidak ada. Di Oxford Institute kita tidak bisa ngobrol tanpa ada pretest. Nah, ini banyak yang saya dapatkan dari marketingnya Oxford Institute, bahwasanya banyak teman-teman yang di luar sana chatting di Instagram, Kak berapa biayanya, itu tidak bisa dibilang. Kenapa? Ada satu anak dokter 5 hari aja, 5 kali pertemuan selesai, IELTS 7,5, itu boleh dilihat tuh di Instagram kita. Di Instagram kita boleh dilihat 5 kali pertemuan, 7.5 IELTS yang kita buat. Banyak yang seperti itu. Contoh ini nih, kalau misalkan ada case di mana seorang anak SD, ayahnya tidak setuju sama saya. Tidak setujunya di mana? Anaknya masuk ke Oxford Institute itu SD kelas 1 semester 2. Pada saat testing, anaknya punya General English itu di angka 30 nilai dia. Overallnya 30 semuanya. Kemudian dinamai Oxford Institute General English-nya 6 bulan. Setelah 6 bulan, General English-nya sudah benar, sudah bagus. Kita bilang orang tua tidak boleh menguji. Anak kelas 1 SD baru naik ke kelas 2 semester 1. Dia tidak setuju. Orang tua tidak setuju. Pak, mau coba lihat mana bukunya IELTS. Saya buka buku IELTS, pokoknya buka bukunya. Loh, ini bukan buku anak-anak. Ini udah buku orang untuk orang melanjutkan studi. Ya, saya bilang. Saya nggak dibilangnya nanti anak saya nggak enjoy the study, dibilangnya. Saya setuju, dia bilang, Pak, kalau anak bapak mau ambil General English, jangan di tempat saya. Kenapa? Istilahnya saya ambil duit dia, saya nipu dia. Anaknya sudah bisa GE, ngapain saya lama-lama kan? Ujung-ujungnya bertekad, bapaknya bilang, ya udah nanti dipikir-pikir, udah pulang. Orang tua yang pulang, saya jelaskan bahwa orang tua telepon, ujung-ujungnya orang tua balik ke sini untuk ambil anaknya IELTS. Anak ini sekarang udah mau masuk advance punya IELTS. Kelas 2 SD. Kenapa? Orang tua murid tidak mengetahui 2 golden moment yang ada di kehidupan anaknya. SMP kelas 2 dan SMA kelas 2. Itu ada beasiswa semuanya. Beasiswa pertukaran pelajar semua di sekolah. Itu sangat besar ke posisi anak tersebut. Saya men-setting anak tersebut itu. That's it. Berarti tadi kan ada kata-kata penipuan itu tadi makanya saya bilang di awal pernah juga ditipu 4 tadi 4 institusi, 4 lembaga di Medan. Saya bayar 400.000 private IELTS, digunting ke orang kasih kamu translate 400.000 1 kali pertemuan.
di koran analisa, digunting koran itu satu news, dikasih kamu, nah translate ke bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris apa buat clipping? That's it. Oh itu pembelajarannya kayak gitu? Iya. Oh iya? Iya. Setelah itu gurunya datang, kita kasih buku kita, dilingkar-lingkarin yang mana salah, betul. Di satu kali pertemuan harus ini, satu kali pertemuan saya keluar, saya tidak mau, saya tidak orang tua. Coba keluar orang tua asal. Ya, orang tua siapa lagi? Apa tuh Sir namanya Sir? Wah, secret lah. Saya tidak mau menyentuh ke bisnis orang. Karena Oxford Institute itu adalah salah satu lembaga yang tidak pernah yang namanya mengekspos diri sendiri. Kita itu mengekspos diri sendiri itu adalah kita mengekspos base on kita punya quality. Murid ke murid, murid ke murid, murid ke murid. Itu yang kita mau. Panjang, lama. Terus apa lagi tuh Sir? Perbedaan-perbedaannya Oxford Institute sama kursus-kursus lain yang Ya. bisa lihat. Kita tuh tidak satu, kita tuh memain komitmen. Murid itu di awal mulai kursus itu dia punya kontrak dengan kita, dan kita memegang teguh itu. Kedua, contoh anak muridnya yang mengambil IELTS kelas di tempat kita selalu menjamin ujian di Oxford Institute itu yang dia ujian terakhir, nilai dia tidak akan jauh berbeda dengan ujian aslinya. Malah bisa lebih tinggi daripada ujian di Oxford Institute. Kalau di bawah itu, uang kembali. Ya. Kalau ada institut yang bisa berbuat seperti itu, saya sangat senang. Itulah saya mau kembangkan di Sumatera Utara ini terutama. Banyak orang-orang tua yang tidak percaya sama saya 30 menit saya bisa 30 sampai 1 jam saya bisa berani ngomong. Apa saya betul? Banyak sekali yang tidak percaya sama saya. Orang tua ada sampai sekarang itu 6 bulan lebih. Dia datang tanpa ada tujuan. 3 bulan yang lalu baru datang jumpa saya. Saya bilang tidak bisa Pak, mohon maaf. Karena berbeda-beda. Cuma nggak ngomong-ngomong dengan tujuan ya. Kedepannya kita juga istilahnya jauh lah ke depan punya anak juga. Cuma kan bahasa Inggris ini kan nggak harus nunggu SMA dulu baru punya tujuan. Maksudnya dari kecil ini yang disediakan Oxford misalnya kita harus kemana kan nggak mungkin anak kecil misalnya mau masuk kedokteran gitu. Jadi anak kecil itu bisa dilihat dari kemampuan dia. Contoh, saya pernah jumpa sama anak SD kelas 5. Pada saat saya interview seorang murid itu, saya selalu menanyakan dia, apa sih interesting kamu? Dengan kehidupan kamu interesting apa? Ada anak murid menanya saya apa? Sir, kenapa ya teman saya pada saat upacara bendera tiba-tiba bisa pingsan? Matahari merah. ya memang. Matahari merah. Apa penyebabnya? What caused that? Dari situ kamu udah tahu, kamu mau mengarahkan anak ini kemana? Animator. Animator apa? Animator biologi. Iya. Benar. Itulah yang kita lakukan. Oxford itu perbedaannya di situ aja. Kita bilang bisa. Kita bilang tidak bisa. Itu Oxford itu. Jamin ya. Berarti itu pembedanya itu ya tadi ya. Kalau kita tuh ada pretest dulu, jadi kita sesuaikan kemampuan. Banyak pretest. Institusi lain lembaga-lembaga ada pretest. Permasalahan cuma satu, pretest itu dimainkan. Itu yang kena saya di tahun 2010 itu dikasih tryout gratis, dikasih ini semuanya. Pada saat tryout kamu keluar nilai yang hasilnya bagus, kamu nanya, boleh nggak saya lihat answer key saya? Yang mana yang saya kurang, yang mana saya pintar, yang mana saya semuanya tidak berani dikeluarkan. Jadi saya kenanya itu di pretest tryout-nya IELTS di 2010. Saya testing tuh tryout gratis kan di ada lembaga. Saya masuk kok. Nilai saya berapa tau? 7.5, 7,5. Di mana S1 saya hanya butuh 6. Menurut kamu udah dapat 7,5 di tryout, kamu udah ujian asli tidak? Iyalah. Ujian asli 3 juta rupiah, 290 US dollar dulunya. Pada zaman 2010 saya 2.292 US dollar. Upaya untuk ujian itu, ujiannya 4.5, 4,5. Bandingkan 7,5 dengan 4.5 perbandingannya. Bayangkan itu.
Makanya di sisi situ saya berpikiran banyak. Ujung-ujungnya marketingnya balik ke mana lagi, ke dia. Makanya ya udah Oxford Institute bilang, ujian kamu yang terakhir Oxford Institute atau ujian kamu dari Institute itu punya nilai tidak akan jauh berbeda dengan yang asli kamu punya ujian. Kalau ada satu institusi yang berbuat seperti itu, pergi ke sana. Saya selalu challenge ini ke semua orang tua murid. Kalau tidak sesuai, uang kembali, berani tidak? Saya challenge itu semua institusi pendidikan yang mengajar bahasa Inggris bisa menjaminkan itu. Saya mau itu. Banyak kok murid-murid kita yang berhasil sebenarnya. Kurikulum Oxford lagi, jadi ngomong kesana sini mengenai publisher buku yang ingin mengajak kerjasama dengan Oxford Institute. Saya tolak. Kenapa? Contoh, ada publisher A. Publisher A ini mau join ke kamu ke bisnis Oxford Institute, di mana mereka menyuruh kita itu untuk berjualan. Jualan buku A ini harus 100 piece, 1.200 piece per tahunnya. Tidak terjual, ya kamu bayar dengan harga asli. Saya bilang, kamu yang mau join saya, kenapa saya harus ikutin kamu? Maksudnya kamu yang ikutin saya. Saya tidak mau. Saya reject. Karena menurut saya hal seperti itu, anak murid ini tertipu, dan saya pun menipu mereka. Anggota keluarga dan orang-orang karyawan di sini semuanya makan uang apa? Itulah permasalahan dari dunia bahasa Inggris pendidikan ini. Terus kan kita di sini juga selain Oxford Institute juga ada Oxford Teknologi ya. Enak teman-teman di sini. Ya, siapa nanya-nanya? Saya salah satu bagian dari Terus harus ada Oxford Teknologi di dalam Oxford Institute. Nah ini permasalahan dari pada saat 2019 itu di mana masa COVID yang merambah ke Indonesia. Nah Oxford Institute tuh ingin mengcreate satu portal ujian atau portal untuk menaungi murid-murid untuk live conference, kelasnya, maintain datanya, semuanya. Nah Oxford Institute tuh memiliki satu portal ujian yang sangat secure. Jadi kita tuh meng-create satu portal di mana anak-anak itu ujian wajib memiliki kamera terbuka. Kamera yang terbuka jadi logout. Kita sampai membuat portal kursus bahasa, kita punya kursus bahasa Inggris membuat portal tersebut untuk mendukung ke dunia pendidikan kita. Kalau tidak, kita pakai Google Form. Kita pakai Google Form, siapa yang mau validasi? Anak-anak itu di rumah pakai Google Translate atau pakai Joki, kita tidak tahu. Banyak. Satu, kedua, sertifikat Oxford diduplikat. Sertifikat Oxford itu diduplikat. Sekarang itu makanya kenapa kita punya KIT membuat satu aplikasi di mana di sertifikat Oxford itu ada barcode. Kalau mau cek validasinya, ambil download aplikasi sertifikat Oxford, scan, muncul dengan atas nama itu dengan nilai itu, berarti itu valid. Kalau tidak muncul berarti palsu. Kita untuk mendukung merambah ke sana. Kita punya ekosistem di mana teknologi ini mendukung ke sini. iOS, backend, UI UX, Android, saya. Dan teman-teman merasa penting tadi bahasa Inggris tadi dalam menunjang pekerjaan. お前はもう死んでいる。 Anda bisa ngomong yang lebih panjang ini nggak? Anda dari tadi sini cuma duduk, ya duduk, pelangak, longo, udah kayak mesin rusak, ya. Ngomong panjang dikit, saya belum. Coba. Typing lah. Ambil kain dulu. Coba. Iya, gua. Jadi ini bahasa Inggris tentang bahasa Inggris dalam pekerjaan gitu. Iya. Menurut saya bahasa Inggris dalam lingkup pekerjaan saya itu sangat penting. Gitu. Cuma ya memang saya sendiri mengakui bahasa Inggris saya pun masih kurang. Ya sekedar hanya untuk membaca, mengerti, paham. Tapi untuk ngomong itu belum. Pentingnya penting, tapi kemampuannya belum. Terus gimana proses pengerjaan
depresi tadi nggak terganggu. Untungnya ada Google Translate. Membantu. Dan teman-teman yang bantu juga. Oh gitu. Itu juga ada saya mau ingatkan ke teman-teman. Ada Google Translate nggak sekarang? Ada nggak? Saya ambil handphone. Akhirnya apa aja lagi pakai buat direkam tuh. Ambil aja tuh. Artinya sering banget sama gitu ya. Iya. Iya. Jangan percaya sepenuhnya sama Google Translate. Saya bilang nih sama kalian. Please turn on the light. Bahasa Indonesia apa? Tolong. Tolong hidupkan, nyalakan lampu. Light di situ bahasa Indonesia jadi apa? Lampu. Lampu bahasa Indonesia apa? Apa light di situ? Wah. Pokoknya apa? Kenapa? Iya karena penggunaannya nggak tepat kali sekarang digunakan. Kenapa nggak? Please turn on the light. Oke. Karena cahaya. Bukan lampunya. Betul. Oke, kita masuk lagi kedua. The item is very light. Benda itu sangat Ringan. Sangat light kan? apa? Sangat ringan. Saya mau. Saya Ringan atau terang? Udah apa? maksudnya Nah, di situ lah yang saya mau bilang. Light di sana itu jadi terang. Google Translate itu bakal menipu kamu. Light itu sama dengan cahaya sebenarnya. Nah, itulah permainan dari Google Translate. Jadi Google Translate itu contohnya ini. Please turn on the light. Sesuatu hal untuk dihidup matikan dan bercahaya. Lampu. Satu lagi pertanyaan, satu lagi ya testingnya yang sering sekali saya testing. The airplane is flying to Moscow. Pesawat itu sedang terbang ke Moskow. There is a fly on top of the table. There is a fly on top of the table. Apa bahasa Indonesia? Ada sesuatu terbuang di atas meja. Jangan letakkan sesuatu di atas meja. There is a fly on top of the table. Yohanes, tolong. Yohanes. Apa dalam batas meja? Ada lalat di atas meja. Cakep. Ada lalat di atas meja. Udah kayak pembantu. Nah, di situlah ya orang itu sangat salah. Itu udah dikategorikan homonim. Apalagi, can you please open the can? Can you please open the can? Apa? Usahakan bukakan pintu. Pintu door. Jika dia kan ya. Ini siapa sih? Nanya aja. Apa tuh? Pokoknya. Coba. Can you please open the can? The cat. Can, C-A-N, C-A-N. Can di depan. C-A-N, can. Yohanes, tolong. Open the can. Nggak ada sih. Tidak bisa kamu. Yohanes. Bisakah kamu membuka kaleng? Makasih Yohanes. Can di depan itu dapatkah? Iya. Can di belakang itu Kaleng. kaleng. Oh, arti kaleng itu cat. Can. Ilmu baru. Enggak, bukan ilmu baru. Anda Anda yang tahu. Bukannya mana sih Pak? Anda tahu tidak? Tadi itu pintu. Enggak, nyatukan aja. Pintu bahasa Inggrisnya apa? Door. Kalau pintu kebuka, open. Open the door. Open the door. Kalau pintu nggak dibuka, Door. gedor-gedor. Gedor-gedor. Tunggu. Kakiku mana nih satu lagi? Kakiku mana nih satu lagi? Kakiku mana nih satu lagi? Ini. Kayaknya lihat gimmicknya ya. Kurang ternyata. Maaf. Oke, terus kalau Bang Iman sendiri gimana?
Aku. Nah, kalau aku nih sebenarnya banyak korelasinya antara pekerjaanku ke bahasa Inggris tuh banyak korelasinya kan, karena UI UX itu kan handle banyak hal, terutama ya writingnya, apa yang tertulis di aplikasi itu segala macam, dan segala sesuatu dokumentasi tentang pekerjaan itu pakai bahasa Inggris memang kalau di IT. Jadi ya kalau ditanya sepenting apa bahasa Inggris di bidang pekerjaanku, secara umum tuh di IT sepenting apa ya memang seperti itu, karena memang sebenarnya secara tidak langsung tuh kami tuh di IT tuh memang hari-hari tuh mainannya ya dengan bahasa Inggris gitu. Mau tidak mau memang harus menguasai bahasa Inggris gitu. Tapi ya memang better kalau misalnya ya sudah mumpuni sudah mumpuni lah sebelum itu gitu. Kau Bang Niko? Sebenarnya kalau soal perlu ya perlu sih, nggak mesti di bidang IT juga ya. Cuman ya itu tadi, kekurangan itu bisa ditutupi ya, setidaknya memahami makna aja sih sebenarnya. Oh, iya, Azman? Ya itu aja sih sebenarnya, asal mengerti ya. Sebenarnya kita IT kan banyak juga, nggak mesti dari pemahaman dari kata-kata aja kan. Istilahnya analogi dari gambar atau video juga banyak istilahnya. Jadi bisa dibantu dengan itu, kebanyakan IT sih juga biasanya gitu. Permasalahan IT cuma satu lagi, yaitu dokumentasi. Iya, ibaratnya di Kamu dokumentasi. comment outline, untuk codingan, semua itu wajib. Mungkin kan dokumentasi. Ada kan kamu lagi buat. Nama jobdesk ya. Oke, ternyata itu ya penting, ternyata banyak. Bukan cuma orang IT, semua itu membutuhkan bahasa Inggris itu perlu sepenting itu. Nah, jadi jangan sampai salah untuk memilih tempat untuk belajar bahasa Inggris, gitu ya kan? Nah, Oxbridge bisa jadi salah satu pilihan. Boleh kita lain. Tapi bandingkan. Mau di mana aja, jangan bilang kamu suruh orang dari Papua dan ke Medan. Orang Papua boleh cari bagus bahasa Inggris, tapi ingat aku, ya banyak. Jaminkan kan? Iya. Dan kita kan posisinya domisilinya di Medan, jadi buat orang Medan, nah bisa bandingkan mungkin dua tempat sama Oxbridge itu gimana coba pengalamannya. Nah, itu dia untuk sesi podcast kita pada perjumpaan kali ini, mungkin segitu dulu teman-teman. Thank you udah. Ini siapa sih? Saya beberapa kalinya. Bakal jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.